Qala al-musannifu asy-syekh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi rahimahullahu taala fi kitabihi Syarah Al-Ainiyah ila an qal Halaman 183 Kang Kingkong. siap. Fa amma qaulu sayyidina nazim. Itu halaman berapa? Itu baris berapa itu? Atas ya, rada atas itu. Terus. Oke. Nah. Fa amma qaulu sayyidina nazim nafa'allahu bi, saya rada cepetin ya. Adapun ucapan An-Nadim yaitu Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad nafa'allahu bih wa bi ulumi fid dunya wal akhirah amin. Wa wajihu dinillahi saqaful ula, dan wajihuddin orang yang menonjol ya dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Saqaf, itu Habib Abdurrahman As-Segaf al-Ula yang tinggi, al-fakh wal fakhru wal muhdar, dan fakhrul wujud itu Abu Bakar bin Syekh Bakar bin Salim, Syekh Abu Bakar bin Salim itu ya, wal muhdar dan muhdar semalam yang kita bahas. Yasra'u di mana beliau itu cepat, indoi ketika beliau itu dipanggil. Zakara fi hadzal bait radhiyallahu anhu salasatan, dalam bait ini Kiai Musannif Habib Abdullah Al-Haddad itu menyebutkan 3 tokoh Sayyidina Segaf. Yang pertama adalah Al-Habib Abdurrahman As-Segaf wa waladahu, anaknya Abu Bakar As-Sakran, kemudian wa waladahu Umar Al-Muhdar, Habib Umar Al-Muhdar. Fama Segaf wa Sayyidul Syariful Alimul Kabir Al-Ghawthi Syahirul Waliyul Fardul Rabbani Al-Kamil Al-Imamul Qudwah. Subhanallah ya. Seorang Sayyid Syarif Al-Alimul Kabir Al-Ghawth ya. Wali Ghawth berarti kutubnya kutub ini. Allah. Nah, kutubnya kutub. Asy-Syahir yang terkenal. Al-Wali yang wali. Al-Fardul Rabbani, orang yang satu-satunya. Ar-Rabbani yang ahli ketuhanan. Al-Kamil yang sempurna. Al-Qudwah yang menjadi suri tauladan. Syekhu syuyukhil awliya'il arifin al-mutamakkinin. Subhanallah. Gurunya para guru-gurunya wali. Gurunya guru-guru para wali yang ahli ma'rifat, yang mereka itu kokoh dalam ketauhidannya atau kecintaannya kepada Allah Ta'ala, yaitu Abdurrahman Wajihuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Alwi bin Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad. Itu nasabnya ya. Karena fi bidayatihi, beliau di awal mula perjalanannya itu mimman rasakha qadamuhu fi anwa'il ulum. Beliau itu termasuk tokoh yang langkahnya itu kokoh dalam berbagai macam keilmuan. Wasyariba min zulali safil fuhum, beliau itu meminum dari air terjun ya, pemahaman-pemahaman yang murni. Ush. Subhanallah ini pokoknya mah. Allah. Wa tadalla min buhuri haqaiqil ma'qul wal manqul. Beliau itu tadallu, sangat mendalam dari lautan-lautan hakikat-hakikat ilmu yang logis atau ilmu yang nakli. Teks ayat, teks hadis gitu ya. Hatta faqala aimatul fuhul, bahkan sampai beliau itu melebihi para imam-imam yang luar biasa, yang tinggi-tinggi, yang besar-besar. Ngajinya nih fikihnya ya. Qira'at Tanbih wal Muhadzab li Abi Ishaq, beliau membaca kitab At-Tanbih dan kitab Al-Muhadzab karya Abu Ishaq Asy-Syirazi. Wal Basit wal Wasit wal Wajiz wal Khulasah lil Imam Al-Ghazali. 4 kitab ini karya Imam Ghazali. Wa qara'a Ihya Ulumuddin lahu, beliau juga membaca kitab Ihya Ulumuddin, ngaji kitab Ihya Ulumuddin wa ghairuhu min kutubit tasawuf, dan juga selainnya dari kitab-kitab tasawuf. Wa qara'a Al-Aziz Syarh Al-Wajiz wal Muharrar kilahuma Ar-Rafi, dan beliau membaca kitab Al-Aziz Syarh Al-Wajiz dan juga kitab Al-Muharrar, karya kedua-duanya adalah karya dari Imam Abdul Qasim Abdul Karim Ar-Rafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi itu adalah kitab-kitab yang dikaji oleh Habib Abdurrahman As-Segaf. Namun yang perlu diingat bahwasanya keterangan yang ada dalam kitab ini
mayoritas itu diambil dari kitab Al-Jauharus Syafaf. Dan mungkin dalam kesempatan yang lain akan kita ulas ya dari kitab Al-Jauharus Syafaf secara langsung mengenai biografi dari Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saqaf ya. Guru beliau ya, Sahib Syekh Sayyid Umar Muhammad bin Ali bin Ahmad Al-Faqih. Wa dzakarahu wa bahatsahu. Beliau bermuzakarah dan bermubahatsah dengannya. Sahib Al-Faqih Al-Imam Muhammad bin Abi Bakar Abbad. Nah, juga itu beliau. Zakarah bahasama. Wakana gurunya ini, Syekh Abbad Muhammad bin Abu Bakar Abbad itu yuqaddimuhu fid durus ala ghairihi. Fid darsi ala ghairihi. Habib Abdurrahman As-Segaf itu lebih mendahulukan guru beliau yang namanya Muhammad Abu Bakar Abbad itu daripada yang lainnya. Kemudian juga beliau itu berguru kepada Sahib Syekh Al-Faqih Al-Imam Sahib Tasani Muhammad bin Sa'id Abu Syukail. Jadi tokoh-tokoh yang disebutkan ini tokoh-tokoh historis ya. Dan tokoh dari Habib Abdurrahman As-Segaf itu sepertinya ya tokoh historis. Tokoh historis itu mah. Oke. Bahkan adalah radhiyallahu anhu al-mujahadatul azimah. Beliau itu memiliki mujahadah yang agung luar biasa. Nah, ini nih. Ini yang lebih luar biasa lagi, bahwa Habib Abdurrahman As-Segaf itu tidak tidur selama 33 tahun. Labyanan wa thalathina sanatan, tidak tidur selama 33 tahun. Subhanallah. Ini yang tidak akan mampu oleh siapapun dilakukan. Subhanallah ini. Kan beda misalkan kalau Syekh Abdul Qadir itu ceritanya kan kalau Syekh Abdul Qadir itu tidur dan beliau ini ingin beliau itu ditakdirkan oleh Allah junub itu selama satu malam itu berkali-kali, tiap tidur dikit junub, akhirnya mandi langsung, dan itu di musim dingin. Jadi kalau Syekh Abdul Qadir itu mencari tidur, sementara kalau beliau ini sampai 33 tahun itu tidak tidur. Subhanallah, ini luar biasa ini. Masya Allah. Ya ini saya membacakan saja ya, mau percaya mau enggak itu urusan masing-masing itu mah. Siapa namanya yang sedang dibaca ini? Syekh Abdurrahman atau Habib Abdurrahman As-Saqaf. Catat teman-teman. Bukan Fakil Muqaddam aja yang memiliki kekuatan Superman. Habib Abdurrahman As-Saqaf. Dan itu Habib Abdurrahman As-Saqaf ini atau As-Segaf ya, biasa dipanggil As-Segaf, itu kakeknya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron itu Gus. Jadi Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman As-Segaf. Berarti cicit ya kalau alinya. Cucu. Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman, cucu pas cucu itu. Ya. Kemudian wakana yamkusu alal kaf minat tahin layalia. Kemudian beliau itu diam alal kaf, di atas kafun itu telapak tangan ya. Minat tahin. Minat tahin dari alat untuk alat menggiling ya. Layalia beberapa malam. Ya, artinya tidurnya itu ya di tempat penggilingan gandum atau penggilingan gandum lah, penggilingan gandum. Jadi wajahnya itu ditaruh di telapak tangannya gitulah. Oke. Wa kana idana ma'ala syaqihil aiman ra'al jannah. Subhanallah. Beliau ketika tidur di pinggir kanannya itu melihat surga. Allah. Wa idana ma'ala syaqihil aisar, ketika tidur di pinggir kirinya itu melihat neraka. Ya seperti Sayyidina Umar gitu ya. Kalau Sayyidina Umar itu nggak tahu melihat, nggak tahu ingat itu. Ya kayaknya ingat dengan surga dan ingat dengan neraka itu. Kalau ini melihat ya Ra'anar, Ra'al Jannah, subhanallah. Mengalahkan Sayyidina Umar berarti. Ya itu perlu diverifikasi lagi tuh Kang King Kong ya. Siap. Saya kan lupa ingat gitu. Oke.
Wa kana yajtami'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam was-sahabah yaqadatan fi kulli lailati jum'atin wa itsnain wa khamis daiman. Subhanallah, beliau itu berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Wasallam alaih. para sahabat-sahabatnya dan juga para sahabat-sahabatnya secara yaqadah, secara Yaqadah. sadar. Apa yaqadah itu? Ya langsung, ketemu langsung. Langsung ya. Setiap malam Jumat, malam Senin, malam Kamis. Berarti dalam seminggu itu 3 kali. Masya Terus itu daiman, terus menerus. Nah, dan ini saksinya siapa? Saksinya itu sebagian istrinya. Kama syahidat dzalika ba'du nisaihi shalihat. Sebagaimana hal itu disaksikan oleh sebagian istri-istrinya yang soleh, solehah, solehah. Berarti istrinya banyak, lebih dari 1 ya. Keren berarti itu. Kang Kingkong berapa istrinya? Masih, untung istri saya masih sudah tidur. Masih 1. Masih. Allah, Kang Sadri berseru, Masya Allah. Lanjut. Istri saya tidak melihat saya live. Hatta annaha qalat, bahkan sebagian istrinya itu mengatakan ij'aluni ma'akum, jadikanlah saya ini bersama engkau, wahai Habib Abdurrahman As-Saqaf. Lamma sami'adhum yadhkuruna ba'dal umurin nafi'ah, tatkala beliau sami'tuhum ya, ketika saya ini mendengar mereka, yaitu Rasulullah dan juga para sahabat-sahabat itu menyebutkan sebagian perkara-perkara yang manfaat. Qalat. Nah, kemudian istrinya itu mengatakan, faqala Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu berkata dalam rombongan yang di situ ada sahabat dan ada Rasulullah. Wa anti ma'ana, dan engkau itu bersama dengan kami, wahai istrinya Habib Abdurrahman Segaf. Qalat, maka kemudian istrinya mengatakan fama ahabbani li Abi Bakar As-Siddiq haitsu qala dzalika, maka betapa senangnya atau cintanya saya kepada Abu Bakar As-Siddiq tatkala beliau mengatakan hal itu. Subhanallah ya, karena memang Habib Abdurrahman As-Segaf itu bertemu langsung dengan Nabi Muhammad, dengan para sahabatnya dalam seminggu itu 3 kali. Masya Allah. Malam Jumat dan Malam hari Jumat, Senin, malam Senin, malam Kamis. malam Kamis. Ya. Daiman, terus menerus itu, terus Allah. menerus. Tidak hanya 1 kali itu, tapi terus menerus. Subhanallah. Oke. Bentar. Wakana radhiyallahu anhu. Nah, Uwais Al-Qarni kalah. kenapa itu? Uwais Al-Qarni kan tidak melihat Rasulullah. Ya, beliau bertemu dengan Siti Aisyah doang ya, dan Ya. juga beberapa sahabat yang lainnya. Luar biasa. Mantap. Ya, terus Betul. itu langsung ini, yaqra'ul Qur'an fi kulli yaumin wa lailatin thamaniyah khatamat, itu bawahnya Gus. Siap. Bawahnya lagi. Wa kana radhiyallahu anhu. Wa kana radhiyallahu anhu yaqra'ul Qur'an fi kulli yaumin wa lailatin thamaniyah khatamat. Beliau ini membaca Al-Qur'an di 1 hari 1 malam itu 8 khataman. Luar biasa ini. Masya Allah. Arbaun bil lail, yaitu di malam harinya itu 4 kali, wa arbaun bin nahar, 4 kali siang, 4 kali siang hari, 4 kali malam hari. Subhanallah. Jangan bilang daiman juga. Enggak ada ini. Oh, siap. Khatmani, yaitu yang 2, ba'da subhi ila dhuhri, min ba'di subhi ila dhuhri, yaitu dari setelah subuh sampai zuhur. Wa khatmah, dan 1 khataman itu mabaina dhuhri lil asri, di antara zuhur dan asar. Itu berapa jam itu, Gus? Di antara zuhur dan asar 3 jaman ya. Sebentar. 12, 13, 14, 15. Ya, 3 jam. 3 jam ya. 3 jam itu bisa itu hatam satu hataman Al-Qur'an. Entahlah. Gimana cara baca? Itu mungkin saking cepatnya itu ya, saking cepatnya bacanya meren gitu barangkali. Husnuzon, saudara. Husnuzon. Allah. Saja saya mah. Nggak boleh dikritisi kan.
Betul, betul. Oke. Kualat nanti, kualat. Kemudian yaqra'uha fi raka'atain. Di mana beliau ini ya di satu hataman itu membacanya dalam 2 rakaat. Jadi satu rakaat itu 15 juz. Allah. Satu rakaat 15 juz. Kemudian rakaat yang kedua 15 juz hatam itu. Masya Contoh, coba Mas Ajis baca Fatihah dengan kecepatan maksimum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berapa detik itu? Waduh. Allah, luar biasa. Mengalahkan Mas Ajis. Jelas lah, saya bukan siapa-siapa, Ghostway. Siap. Lanjut. Wa kana rahimahullah yura fil lail. Karena husariyatun min tulil qiyam. Nah, beliau ini dilihat di malam hari seolah-olah beliau itu seperti satu tiang saking lamanya berdiri. Kemudian wa kana huwa wa Syekh Fadl yakifani yata'abbadani inda qabri Nabi Hud alaihi salam, dan beliau bersama dengan Said Fadl Bafadl itu Ya. dua-duanya berdiri seraya beribadah di sisi kuburan Nabi Hud alaihi salam selama asyahra, selama sebulan, wasyahrain, dan 2 bulan, wal ashhur, dan beberapa bulan. Jadi seringnya itu ibadah doang itu mah. Masyaallah. Luar biasa. Cuman di sini kan tidak ada keterangan ibadahnya itu apakah ibadah terus, artinya zikir terus gitu, atau sholat terus, enggak. Ini redaksinya itu umum ya ta'abbadani, ibadah dengan dengan makna yang umum atau makna yang general gitu ya. Selama sebulan atau 2 bulan atau berbulan-bulan gitu. Ya. Kemudian wa kana lahuma sohbatun tawilah. Antara Syekh Fadl dengan Habib Abdurrahman As-Segaf itu memiliki ikatan yang lama. Yang sangat akrab gitu ya. Ala qiraatul ulumin nafi'ah wal mudzakarati fiha. Itu sangat akrab sehingga beliau berguru, masing-masing berguru kepada yang lainnya, membaca ilmu yang manfaat atau mudzakarah dalam bidang keilmuan. Terus wa kana jami'ul auliya was salihin yu'azzimuna sayyidina Saqaf. Dan seluruh para wali-wali dan para solihin itu mengagungkan Habib Abdurrahman Segaf. Subhanallah ini Gus. Ini yang terbang ke atap terus mau jebol itu katanya. Ya, nanti ada tuh di belakang itu Gus. Siap. Tafadhol. Wa yashhaduna lahu bil wilayatil udma, dan mereka itu para wali-wali dan para orang-orang yang soleh itu memberikan kesaksian bahwa beliau ini benar wali. Tidak hanya wali tetapi al wilayatil uzma, kewalian yang tertinggi, yang paling agung. Nah, wa yashhaduna ini ada yang menyaksikan ya. Ya, itu semua wali dan orang-orang soleh. Semoga nanti ada yang menukil kalam-kalam beliau di kitab-kitab mereka gitu kan, di zamannya ulama-ulama itu. Ya. Wa yatawaddauna lahu, dan para wali-wali dan orang-orang yang soleh itu tawaduk kepada beliau. Wa yaquluna bifadlihi, dan mereka itu mengakui keagungannya lah atau keutamaan yang dimiliki oleh Habib Abdurrahman As-Segaf itu ya. Ya. Di antaranya mereka ini minhum ya, di antara para aulia-aulia dan para solihin itu ya anak-anak beliau sendiri yang auladuhul akabirul aqtab. Anak-anak beliau yang merupakan tokoh-tokoh besar dan wali-wali kutub semuanya. Seperti Abu Bakar. Ya, bapaknya Ali bin Abu Bakar kan, bapaknya Ali As-Sakron itu, Abu Bakar. Umar Al-Muhdar semalam tuh yang kita bahas. Kemudian Hasan ini siapa nggak tahu saya mah. Hasan Al-Wari tah. Kemudian Muhammad bin Abu Bakar Abbad, kemudian Fadl bin Abdullah Sahibul Syahir, wal Arifah Sultanah binti Ali Az-Zubaydi. Wal Faqih Al-Arif Ali bin Salim, wa Imam Az-Zahidin As-Sayyidil Imam Hasan Al-Wari bin Ali Ba'alawi, dan seterusnya lah, banyak itu nama-nama doang itu mah. Oke. Subhanallah. Oke. Selanjutnya Gus. Siap.
walam yakun alina baru. Ya. Walam yakun fi zaman Syekh Abdurrahman asyharu halan. Dan tidak ada di zamannya Habib Abdurrahman As-Segaf ini yang paling masyhur, yang lebih masyhur kondisi kerohaniannya. Wala amkana qadaman, dan juga tidak ada yang lebih kokoh langkah kerohaniannya fil ma'ali, dalam hal-hal yang sifatnya tinggi-tinggi atau keluhuran-keluhuran. Wala arsakha ilman, dan tidak ada yang lebih kokoh keilmuannya dalam tauhid, fit tauhid. Wala atwala ba'an, dan tidak ada yang lebih panjang langkahnya fi ahkamil wilayah, dalam hukum-hukum kewalian. Wala anfadha tasrifan, tidak ada yang paling terlaksana tasrif atau pengaturannya. Wala amdha hukman, dan tidak ada yang lebih melewati hukumnya fil kaun, di alam semesta, minhu, daripada Habib Abdurrahman As-Segaf. Jadi beliau itu tertinggi dalam segala-galanya itu. Kondisi kerohanian, ya kan, keluhuran-keluhuran dalam ilmu tauhid, dalam kewalian, ya, dalam pengaturan. Tasrif itu seperti yang tadi malam itu ya saya uraikan, itu artinya dia dapat mengatur. Misalkan kayak apa, batu Benda mati. benda mati, benda hidup tunduk kepada dirinya gitu, bisa disuruh-suruh atau dilarang oleh dirinya gitu. Umar itu kan Al-Muhdar, anaknya beliau ini kan. Betul. Nah, berarti bapaknya memiliki keistimewaan yang jauh lebih istimewa dari anaknya kan begitu. Oh iya. Sedangkan Umar Al-Muhdar mampu menyuruh benda mati dan menyuruh hayawan kan begitu. Betul. Ya. Semalam itu ya. Itu loncati satu ini Gus, satu apa alinea. Ya. Wa atraqa yauman, pada suatu hari beliau itu menundukkan wajahnya ya. Wa makatha masyaallahu kadzalik, dan beliau diam dalam waktu yang masya Allah itu tidak ada yang tahu gitu. Falamma raja ila halihi, ketika beliau itu kembali pada kondisi semula, qala li waladihi Umar Al-Muhdar, maka beliau mengatakan kepada anaknya yaitu Al-Imam Umar Al-Muhdar, syumma qadami, jumlah kaki saya. Nah, ini yang ini ada bekas-bekas apa, debu-debu di surga ini. Syumma qadami, jumlah kakiku. Wa kana indahu hadiran, sementara Umar Al-Muhdar itu saat itu memang ada dianya. Qala, Umar Al-Muhdar mengatakan, fasyamamtuhuma, maka saya mencium kedua kakinya Habib Abdurrahman As-Segaf, bapaknya, faidahuma sofrawani, ternyata di kakinya itu warnanya kuning. Apa kira-kira kuning nih? Ya anu, wallahu a'lam. Ini kuning. Bentar. Nah. Buah naga itu, Oh, ya gimana nggak ada keterangan di sini? Terus Gus. Wa arrafahuma az-za'farana. Nah, dan siapa Habib Muhdar. Umar Habib Abdurrahman As-Segaf itu memberikan penjelasan kepada Habib Umar Al-Muhdar bahwa kedua kaki yang warnanya kuning itu adalah za'faron, minyak wangi itu. Allah. Za'faron yang warnanya kuning. Subhanallah. Nah, faqala li, kemudian Habib Abdurrahman itu berkata kepadaku, yaitu kepada Habib Umar Al-Muhdar, kuntu asiru fil jinan, saya ini jalan-jalan di surga. Wa qala yauman, dan pada suatu hari beliau mengatakan, wallahi ya auladi, demi Allah wahai anak-anakku. Itu selesai ya. Ini kisah-kisah yang lain ini. Wa qala yauman itu kisah yang lain itu, Gus. Titik di Kisah sini. yang lain itu. Tetapi semakna itu. Luar Wa qala biasa. yauman, dan Habib Abdurrahman As-Segaf itu mengatakan pada suatu hari, wallahi ya auladi, demi Allah wahai anak-anakku, laqad uzila fi zamanina 20 tayyaran,
sungguh di zaman ini ada 20 wali yang bisa terbang, itu dicopot waliannya. Wa inna rijli hadhihi qad dahaqat fi jannatus, dan sungguh kakiku ini itu telah dijauhkan dari surga Al-Firdaus. Yang kan bisa jalan-jalan, sekarang kan dijauhkan gara-gara di zaman itu banyak dari wali-walinya Allah Ta'ala yang dipecat. Sehingga wa ma a'uddu dzalika illa istidraj, saya ini tidak menganggap hal itu kecuali itu merupakan istidraj, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Oke. Heran saya. Halaman selanjutnya, Gus. Heran saya punya kitab ini sudah bertahun-tahun tidak pernah saya buka. Tapi Allahu Akbar, bermanfaat sekarang. Masya Allah. Masya Allah, Bermanfaat alhamdulillah. bagi para muhibbin. Alhamdulillah, Gus. Nggih, Saya juga tafadhal. sama, udah berapa ya? Udah 10 tahun lebih itu. Ya Allah. Cuman yang di rumah, ini mah beda lagi nih, Pak. Nah, terus itu, Gus. Waqala Syekh Hasan, atasnya satu. Nah, halaman selanjutnya. Aha. Nah, kan waqala Syekh Hasan itu di atasnya ada satu kalimat, wa u'tiya minasyafa'ati fil auliya kama u'tiya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fil anbiya, dan saya ini diberi syafaat. Wa u'tiya minati fil anbiya, saya ini diberi syafaat di kalangan para wali-wali fil auliya ya. Kama u'tiya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fil anbiya, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberi syafaat di kalangan para nabi. Artinya ketika membandingkan antara syafaat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada beliau di kalangan para wali-walinya Allah, itu seperti perbandingannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diberi syafaat di kalangan para nabi-nabi. Ya Allah. Subhanallah. Aduh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Masya Allah. Naik-naik. Waqala Syekh Hasan. Kemudian Syekh Hasan. Syekh Hasan siapa? Saya nggak tahu. Allah, Ya. Allah, Oh, astagfirullah. anaknya itu. Astagfirullah. Allah. Allahu Akbar. Allah, Masya Allah. Jadi lapar saya. Makanya saya makan dulu, Bos. Siap. Yuk, Waqala Syekh lanjut. Hasan, dan anaknya itu yang bernama Hasan. Beliau berkata, qala li walidi Segaf yauman. Pada suatu hari ayah saya Abdurrahman As-Segaf itu berkata, qaddali fil qutbiyati syai'un isyruna sanatan. Saya ini diberi bagian menjadi wali kutub Ush. ya selama 20 tahun. Subhanallah. Mulai Ya, nih. mulai koyo Habib Abu Bakar As-Segaf 40 tahun, ini 20 tahun. 20 nih. Kalah berarti itu. Alah. Terus Ya, betul. Terus, wa ma banaitu daron wala masjidan. Saya itu tidak membangun rumah, satu rumah, wala masjidan, atau saya tidak membangun satu masjid, wala gharastu nakhlan. Dan saya tidak menanam satu pohon kurma, wala fa'altu syai'an, dan saya tidak melakukan segala sesuatu hatta sami'tun nida, sampai atau kecuali saya ini mendengar panggilan if'al kaza, bangunlah rumah, bangunlah masjid, dan seterusnya tadi itu if'al kaza, if'al kaza. Artinya beliau itu tidak melakukan itu oleh sendirinya, tetapi harus ada yang membisiki beliau gitu kan, atau ada Allah. perintah kepada beliau gitu. Langsung Allah yang membisikkan ya. Ya Allahu alam itu, karena di situ nggak ada ini, Gus.
Oh, nggak ada keterangan di Ada situ. keterangannya. Nidanya itu apakah malaikat. nidak malaikat atau nidaknya dari Allah atau nidaknya dari jin, itu kan nggak ada keterangan di sini. Oh iya iya iya. Itu mah gimana pemirsa aja itu. Ya, Karena saya kan cuma ngebacain doang, Gus. Weh. oke. Oke. Sebentar. Terus halaman selanjutnya, Gus. Oh, halaman selanjutnya. Berarti ini 187. nggak terlalu anu ya. Nggak terlalu keren. Iya iya. Soalnya kita kan butuh yang keren-keren untuk semakin menambah mahabbah kita. Nah, kepada beliau ya. Subhanallah. Wa kanat wafatuhu rahimahullahu yaumal khamis li 23 khalat min Sya'ban. Jadi beliau wafat pada hari Kamis 20 berapa ini? Li 23 tanggal 23 dari bulan Sya'ban tahun sanata tis'in wa tis'a asyrata wa thamanimiatin 819 Hijriah ya. Wa dufina duha yaumal Jum'ah, dan beliau dimakamkan pagi ya, duha di hari Jumat. Wa kanat wiladatuhu, dan beliau lahir tahun 700 sanata tis'in wa thalathin wa sab'imi'ah 739. Coba hitung, Gus. Berapa? 819 Ya. 819 dikurangi 739. 80. Oh, berarti 80 tahun ketika umur beliau itu 80 tahun ya. Ya. Terus yang di bawahnya, Gus. Allah. Wa kana Syekh Abdurrahman yusmi'u liqalbihi fi hayatihi, atau yusma'u liqalbihi fi hayatihi zajalun bitasbihi wa tahlil wa jami'u anwa'i dzikr. Dan Syekh Abdurrahman ini ya, beliau ini ketika beliau itu hidup, di hatinya itu mengeluarkan suara zajalun, suara bitasbih, itu suara tasbih, wa tahlil, suara tahlil la ilaha illallah, wa jami'u anwa'i dzikri, dan juga semua macam-macam dari zikir Allah misalkan ya. Sebentar. Syekh Abdurrahman mendengarkan Yusma'u liqalbihi zajalun. Jadi di hatinya itu terdengar wallah. suara tasbih, suara tahlil, dan semua warna-warni zikir. Siapa yang mendengarkan tuh? Kan terdengar oleh orang-orang di sekitarnya, Gus. Itu Oh, makanya bunyi, istilahnya itu ada. Bunyi berarti. Ada bunyinya. Siap. Tafadhol. Allah. Warwahu mana tadi? Belum Ini. ini. Wara'ahu akhuhu Abdullah. Saudaranya bernama Abdullah itu melihatnya. Wa jami'u jasadihi nurun azim. Dan seluruh jasadnya itu merupakan cahaya yang agung. Wa jami'u a'dha'ihi maktubun binur. Semua anggotanya itu ada tulisan yang berupa cahaya. Yazidu, yang melebihi, ala nuri jasadih, atas cahaya jasadnya. Jadi jasadnya itu bersinar. Nah, kemudian di sebagian anggota badannya, misalkan di tangannya itu ada cahaya yang lebih bersinar lagi gitu, Gus. Allah. Tulisannya apa? Wasutira atau satru la ilaha illallah, tulisannya itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Subhanallah ya. Terus satru suratul ikhlas ala jami'i a'dha'ihi ala jami'i jasadihi.
Wa a'dha'ihi fi waqi'atin 'azimah, fi waqi'atin 'azimah. Dan juga ada tulisan suratul Ikhlas di seluruh jasadnya dan anggota badannya dalam sebuah kejadian yang agung. Subhanallah, wa hikayatin ajibah, dan hikayat yang ajaib. Allah, benar-benar ajaib, benar. Ajaib. Nah, lalu coba, ini sumbernya dari mana? Sumbernya Zakarahal Khatib fi kitabihil Jauhar, di mana Jauhar. keterangan ini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib dalam kitabnya Al-Jauharus Syaffaf. Dan kitab Al-Jauharus Syaffaf, meskipun kitab itu adalah karya dari Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib, tetapi 90% isinya itu adalah dari keluarga Ba'lawi sendiri. Gitu. Sebagaimana hal itu diuraikan di dalam muqaddimah kitab tersebut. Mengkonon. Lah terus Jauharus Safaf atau Khatib ini, Imam Khatib ngambil rujukan dari mana? Dari Ba'lawi sendiri, Gus. Ada kitabnya atau dari kalam-kalam mereka? Dari kalam-kalamnya. Oke. Sehingga siapa Mustafa bin Abdurrahman Al-Attas itu mengkritisi kitab tersebut, kitab Al-Jauharus Syaffaf, bahwa sanad-sanadnya itu terputus. Nah, artinya misalkan seperti Abdurrahman As-Segaf itu ya. Abdurrahman As-Segaf itu meriwayatkan kisah-kisah dari Ubaidillah, Ahmad bin Isa misalkan, Muhammad Sahib Mirbat, atau mengisahkan tentang Al-Faqih Al-Muqaddam. Di situ terdapat keterputusan riwayat. Nah, belum lagi kepada kritik sumber gitu kan. Nah, sehingga Muhammad bin Abdurrahman Abdurrahman bin Mustafa Al-Attas atau Mustafa bin Abdurrahman Al-Attas itu menyimpulkan bahwa untuk kitab Al-Jauharus Syaffaf, begitu juga dengan kitab Al-Burqatul Musyiqah itu tidak bisa menjadi sumber buku sejarah, buku sumber sejarah, nggak bisa. Yang sahih ya. Nggak bisa. Lanjutin dulu sampai sini. Siap. Wa takallama ala syarhin minha bi kalamin malih, syarhi syai'in minha. Dan beliau ini, siapa Al-Khatib ini, berbicara tentang uraian mengenai kisah yang tadi, yang terakhir ya barangkali, Ya. dengan kalam yang manis, fi babe, dalam babnya. Wahua, dan kitab ini Al-Jauhar, kitab Al-Jauhar, Jauhar Syaffaf, min jumlatil kutubil lati tamatna alaiha fi hadas syarah, menjadi kitab sandaran utama dalam penyusunan buku ini. Allah. Itu. Jadi kan benar seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu, bahwa ketika sebuah nasab sumbernya adalah kepada sebuah kitab, lalu kemudian ratusan kitab itu ditulis tetapi sumbernya kepada itu, ya udah gugur itu. Di kitab Al-Jawabul Jalil itu ya, saya lupa teks Arabnya itu. Oke, bentar Mas Ajis, kita persilakan kepada mencari kebenaran untuk bertanya. Nanti belum selesai. Selesai dulu sampai titik. Sebentar. Ya, Silakan mencari kebenaran, mungkin ada yang ditanyakan dulu sebentar. Jangan panjang-panjang loh. Bentar Gus. ya boleh. Itu Pak. Gus, Jauhar itu tahun sebelum Ali Sakron Gus kan? Penulisnya itu meninggal 855 sebelum ya. 855 kan di situ sudah menyebut siapa Ubaidillah dan sebagainya gitu kan. Kemudian tadi antum bilang Anda bilang, jangan antum Gus, nanti jadi orang Arab kita. Anda bilang Anda bilang katanya tadi bahwa banyak mengutip daripada pendapat-pendapat dari kelompok Ba'lawi gitu Gus ya. Betul. Dari kitab Jauhar ini. Kitab apa itu Gus yang dikutip Jauhar itu Gus? Jadi seringnya itu mengutip lisan itu Kang. Oh. Jadi beliau kan salah satu murid dari tokoh-tokoh Ba'lawi nih, tokoh-tokoh besar dari Ba'lawi.
Qol wakili ya berarti ya. Kemudian apa namanya untuk periwayatannya ya artinya tokoh-tokoh yang hidup di zaman itu tahun 830 atau 40-an itu kan nggak mungkin bisa menceritakan 200 atau kejadian 200 tahun sebelumnya. Oh iya. Sehingga di situ ada inqita'ur riwayah. Begitu Kang mencari kebenaran. Di mukaddimah itu sudah ada. Di Itu. mukaddimah ada itu. Dan sudah pernah saya kontenkan. Bukan Mas Ajis yang menjawab, tapi mukaddimahnya yang mengatakan seperti itu. Ya, siap. Lanjut Oke, terus. Bang Den Jubir, iya memang benar Roma Irama memang ditawari atau diba'alawikan mau diba'alawikan sama seseorang, tapi tidak ditunjukkan siapa orangnya. Oke, lanjut. Merek ya. Lanjut siap. Wakana ahlul basair, di mana para ahli basirah yang memiliki apa namanya kejernihan hati ya, para orang-orang yang ahli basirah itu, ya mereka itu melihat nur Syekh Abdurrahman kasyamsil dhahiyah, cahaya dari Habib Abdurrahman As-Segaf seolah-olah seperti matahari di pagi hari. Subhanallah itu. Allah. Kemudian wakana yara yatba'uhu haitsu sara nurun kal qamar. Subhanallah. Dan cahaya tersebut itu mengikutinya dimanapun Habib Abdurrahman ini berjalan atau berpindah, seolah-olah seperti qamar. Jadi cahayanya kadang seperti cahaya matahari, terkadang seperti cahayanya rembulan. Gitu. Subhanallah. Wataratan dairatan watarotan. Nah, kita dairatan kan bulat. Faku itu tulisan tesis semakin manis, hapus saja. Nah, pijen bengos. Nah, oke. Dan terkadang sebentar, saya paskan ini. Dairah ya. Dan dalam kesempatan yang lainnya gitulah ya. Cahaya itu selalu mengikutinya. Oke. Wa kana yukhbiru biwuqu'il asya'i qabla awaniha. Nah, beliau itu memberikan informasi tentang terjadinya segala sesuatu sebelum waktunya. Misal nih, kamu wahai King Kong Halim, Ya. di tahun 2025 ini akan menjadi seorang miliarder gitu. Oh, peramal ya. Ya, saya nggak tahu ya peramal atau enggak ya. Itu isi kitabnya seperti itu, Gus. Ya, di mana-mana yang seperti itu ya peramal kan? Ya, kecuali kalau dia wali kan gitu, Gus. Siap. Kalau wali kan masa peramal kan nggak pantas gitu loh, Gus. Paham. Allah. Lanjut. Wakana yura qamisuhu qa'iman atau yaro. Wakana. Subhanallah. Dan beliau ini Syekh Abdurrahman As-Segaf itu melihat gamisnya itu berdiri. Gamisnya berdiri sendiri gitu. Loh. Walaysa huwa fihi, sementara dia nggak ada jasadnya di situ. Jadi gamisnya berdiri sendiri gitu, nggak ada jasad di dalamnya. Tuma ya'udu fihi fil hal, kemudian si gamis ini kembali lagi ke jasad beliau. Subhanallah ini. Luar biasa. Kayak Superman ya. Kemudian waqad yartafi'u as-saqful ladzi fawqahu. Dan terkadang atap yang ada di atasnya itu naik. Ahmad, Faku, ini tulisan tesis. Dibuang aja itu. Hapus saja. Ya. Lanjut. Oke. Dan apa namanya atapnya itu naik sendiri. Jadi misalkan atap yang ketinggiannya itu 3,5 meter atau 4 meter itu naik misalkan jadi 10 meter gitu ya, naik sendiri. Walayaro, dan beliau nggak melihatnya. Nah, summa ya'udu kama kana masqufan. Nah, kemudian atapnya ini kembali lagi seperti sedia kala. Allah.
Nah, sehingga di sini ketika seringkali kejadian itu terjadi, maka beliau itu dilakopi dengan gelar as-saqaf gitu. Karena lantaran apa namanya, atapnya itu seringkali naik tanpa sepengetahuan beliau. Itu ya, itu ditafsiri sendiri ya, saya tidak mau menafsirkan. Ya, makanya. Bahkan radhiyallahu anhu, beliau ini yara fil amakinil ba'idah, yura fil amakinil ba'idah, beliau itu bisa dilihat di tempat yang jauh. Hah? Macam mana pula nih? Allah. Wala yufqadu an baladih, dan beliau tidak hilang di daerahnya, kama sabaqa dzikruhu. Artinya gimana ini? Membelah diri ya, dua ya. Jadi dua. gitu kan. Kurang lebih begitulah. Faku ente dari mana tadi? Habis jima ya? Biasa. Oke, lanjut. Apel. Terus wa kana yura yuro. Beliau dilihat yatiru, terbang min nakhlatin ila nakhlah. Terbang Allah. dari satu pohon kurma ke pohon kurma yang lain. Kok kayak bajing? Manuk le. Enggak, bajing loncat kan? Loncat dari pohon ke pohon lain kan, seperti itu ya. Allah, Faku, tolong dijaga adabnya. Kualat ente. Enggak, ini Ah, yang ini lompat kepada lompat Wali pohon Roh. ke pohon kan bajing kan? Bukan lompat, itu terbang. Terbang ini mah, bukan lompat, terbang. Kayak Superman gitulah. Luffy. Kan bisa terbang gitu kan. Kayak Luffy. Wa kana radhiyallahu anhu, kemudian beliau ini yukhbiru biwiladati auladih, memberikan informasi tentang kelahiran dari anak-anaknya. Yumayyizuhum dzukuratan wa unusatan, yang bisa membeda-bedakan. Ini yang lahir itu bakal laki-laki, yang lahir bakal perempuan gitu. Wa biman yamutu minhum, terus ketika lahir nanti bakalan mati umur sekian gitu. Nah, itu beliau, itu karomah beliau ya. Subhanallah. Bahkan al-qahawil min ta'amihi, jadi qahawil itu apa namanya ya, satu takaran gitu, satu takaran yang biasa dipakai di sana, di Tarim. Takaran-takaran dari to'am itu diartikan sebagai apa namanya, gandum ya, gandum. Gandum. Takaran-takaran dari gandumnya itu ketika ditakar dari satu itu bisa menjadi 9. Allah. Jadi berlipat ganda gitu, saudara. Masya Allah, saudara. Masya Allah. Perhatikan benar-benar, saudara. Nah. Terus wa kana yudhiru rutab fi ghairi awanih biiznillah taala, dan beliau itu bisa mengeluarkan mewujudkan atau mendatangkan kurma basah ya, kurma muda itu Kurma muda. di selain waktunya, kayak kemarin sama itu, kayak Habib Umar Al-Muhdar itu sama itu. Wajar lah, wajar. Karena kan orang tuanya pasti memiliki kelebihan yang lebih lah dari anaknya. Jadi mewariskan gitulah ya. Iya, betul. Biiznillah ta'ala Allah. Biidnillahi ta'ala ya, karomah kan. Nah, makanya biidnillah bukan biidni. Oke, lanjut. Wa ja'ala ba'dun nasi min nawati, wa ja'ala ba'dun nas min manawahu. Kumaha sih? Wa ja'ala ba'dun nas man wa ja'ala ba'dun nas min nawati subhatin. Wa ja'ala saya nggak ngerti ini. Kalau diartikan kan gini tuh. Dan dia menjadi wajah ala ba'dun nas, dan beliau menjadikan sebagian orang itu bisa menjadi biji tasbihnya. Allah. Jadi saya tunjuk nih, Kang King Kong, kamu King Kong, jadi biji tasbih saya ya, iya, cret. Jadi itu satu biji tasbih. Masa ada suaranya cret begitu? Ya itu otomatis gitu. Ya.
Aduh, masalah. Takut pemahaman saya salah ya. Bisa sih. Ya. Sampai sini dulu Ustaz. Sebentar Ustaz. Satu baris. Falam. Bentar. Wa ja'ala ba'duna siman nawahu subhatan. Min nawati subhatin. Di sini hi. Oh, enggak. Gini maksudnya, Gus. Keliru. Mohon maaf, saya ralat. Nawahu. Beliau ini ketika memberikan satu biji tasbih, ya, kemudian dibawa oleh orang, maka orang ini menjadi sakti, nggak bisa Allah. dibakar oleh api gitu. Nah, Masya Allah. kalau takbir kehanar gitu. Siap. Wakana yudhirul ma'a wal khubza wa nahwahuma. Beliau itu dapat mendatangkan air atau roti atau yang lainnya dari tempat-tempat yang memang di sana itu nggak ada. Misalkan di Banyuwangi itu yang nggak ada buah apa itu? Di Banyuwangi, Gus. Buah Cempedak. Buah cempedak. Buah dada nggak ada ya di Banyuwangi ya. kesemak. Nah, di Banyuwangi itu nggak ada kesemak. Nah, tiba-tiba beliau itu bisa mendatangkan kesemek di Banyuwangi. Gitu, contohnya gitulah ya. Nah, Biidznillah ta'ala. Bismillah ta'ala. Monggo silakan Ustaz Ali. Jadi Gus Aziz bilangnya begitu, arti yang pertama. Ya kalau Bang King Kong, Gus King Kong ini dijadikan tasbih, seberapa besar tasbihnya gitu loh. Iya, makanya saya ralat tadi itu kakak waras. Saya salah gitu kan. Kalau saya salah kan ngaku salah, dan itu kewajiban saya kan untuk mengaku salah, ya kan? Dari daripada saya salah tetapi ngaku bener kan salah juga itu, mah. Iya, Ya kan? lebih salah lagi. Lebih salah lagi. Lanjut. Siap. Terus wakana yaruddu ala man ghalata fi masjidih. Nah, beliau itu dapat menolak atau mengembalikan orang yang salah di masjidnya. Wa huwa bil ajiz, dan beliau itu ada di belakang. Wa yusmi'uhu al-ghalita, dan beliau memperdengarkan hal itu kepada orang yang salah. Maksudnya gini, ini salah dalam bacaan ya, karena memang tradisi yang di sana itu ada istilahnya apa sih ya namanya itu, saya lupa itu. Jadi kayak bacaan Quran cuman bacanya bareng-bareng karena mayoritas itu pada hafal Quran. Jadi satu makro gitu ya. Nah, ketika ada yang salah ya, itu beliau dari belakang masjid, di masjid bagian belakang itu bisa untuk mengoreksi kesalahan itu dan didengar Sangat juga peka ya. peka orangnya. Masya Allah. Itu. Terus Wah, ini mantap nih. yuqallibut turaba darahima billahi ta'ala. Nah, beliau itu dapat merubah tanah bisa menjadi duit dirham. Masya Allah. Itu kalau punya kemampuan kayak gini mah nggak perlu capek ini Kang King Kong ini. Nggak usah nandur ini ya. Nggak usah. perlu kayak ya, Itu apa namanya buah Enggak, Gus mangga Aziz itu jangan. bisa langsung jadi emas. Gus Aziz, jangan gitu Gus Aziz. Harus dipahami ayat ini dengan betul. Begini loh, beliau itu dapat merubah tanah menjadi duit. Ya, siapa tahu beliau ini tukang genteng atau tukang bata merah kan? Oh iya harus husnudon. Harus Iya. husnudon itu Kang Hos, gimana sih? Kan jadi duit. Ya, merubah tanah jadi genteng terus dijual kan jadi duit. Darohim juga kan? Siapa tahu tukang genteng beliau ini. Betul. Allah. Terus mana tadi itu? Wakana yadharu, dan beliau itu bisa muncul liman istaghatsa bihi, bagi orang yang meminta tolong kepadanya jiharon, secara nyata, fil amakinil ba'idah, di tempat-tempat yang jauh, bahron wa barron, di lautan atau di daratan, sama kayak kemarin itu. Betul seperti kemarin. Kayak Habib Umar bin Abdurrahman Al-Muhdar itu ya. Bapaknya gitu loh. Ini kan bapaknya.
Yang jelas Nah. lebih sakti kan. Sakti. Terus, wa kana yura ba'da wafatihi yahduru sama'ahu. Dan beliau itu bisa terlihat setelah beliau meninggal. Wush. Hah? Yahduru, beliau hadir, sama'ahu, pendengarannya. Wa kadzalika auladuhu, anak-anaknya itu pun juga mendengarnya. Ya Allah. Kanu yahduruna ba'da wafatihim, di mana mereka itu hadir setelah wafat mereka. Oh, kesaktian ini juga dimiliki oleh anak-anaknya maksudnya. Siap, siap. Ya, Oh, sampai sekarang mungkin Gus ya. bisa jadi, bisa jadi. Bisa jadi. Terus. Wakana. Wakana katsirun minal auliya. Dan banyak dari para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalikal malaikah, begitu juga dengan malaikat Allah yahdurun sama'a ratibihi fi hayatihi wa ba'da wafatihi. Wallah. Para malaikat dan para wali-wali Allah Ta'ala itu menghadiri pendengaran atau pembacaan rotibnya baik ketika beliau hidup ataupun setelah beliau meninggal. Masya Allah. Subhanallah ya. Dahsyat. Hatta qala ba'dul akhyar, sehingga sebagian orang-orang yang baik itu mengatakan mayabqa maudi'u qadamin min zahmati ahlul ghaibi minal malaikati wal auliya. Tidak tersisa satu tempat telapak kaki atau satu tempat kaki ya lantaran sangat penuh dari ahli-ahli ghaib yang mereka itu adalah para malaikat dan para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi selalu penuh ya dihadiri para malaikat ya ketika pengajian ratibnya beliau ini ya. Ya. Iyalah. Subhanallah, ya Allah, subhanallah, jallallah. Tambah dulu. Waqad yara syekh hala ratibihi fil hawa. Woi. Dan terkadang syekh itu melihat kondisi rotibnya itu di mana itu di udara, Awan. awan. Ya Allah. Jadi rotibnya itu berbentuk gimana itu sehingga bisa terlihat, saya nggak ngerti itu. Wa kana salihun yarawnal malaikah tanzilu minas sama. Para orang-orang yang saleh itu melihat para malaikat itu turun dari langit. Allah. Yusami'una bit-tarat, di mana mereka itu memperdengarkan kepada burung-burung, wasyababat, dan juga apa syababah itu kan ini. Saya nggak tahu tuh artinya, saya nggak tahu itu. Lailatan yatruku Syekhur Ratib, di satu malam di mana ketika Syekh Abdurrahman As-Segaf itu tidak membaca rotib. Kemudian summa yarawnahum ya'rujuna ila sama, kemudian para wali-walinya Allah, para orang-orang yang soleh itu melihat para malaikat itu mi'raj ke langit. Subhanallah. Allah. Terus yang paling bawah Gus, wa kana katsirul ijtima'. Wa kana katsirul ijtima' bil khadir wal amwat. Beliau itu sering berkumpul dengan Nabi Khidir dan juga orang-orang yang mati. Waqad sumi'at muhadatsatuhum lahu, waqad sami'at muhadatsatuhum lahu imra'atuhu. Dan yang mendengarnya itu adalah istrinya yang bernama Bahiyah binti Ali bin Abdullah Ba'lawi. Qala waladuha Muhammad, di mana anaknya yang bernama Muhammad, wa maritu bisa babidalika, lantaran saya melihat itu saya sakit. Melihat para malaikat ya. Wa akhrajtu dama hatta matat wa akhrajat, dan perempuannya ini atau istrinya tadi itu selalu mengeluarkan darah sehingga istrinya itu meninggal, yang namanya Bahiyah tadi itu ya. Gus. Abdullah Ba'lawi. Gus. Ya. Izin Gus. Saya pernah baca itu
tentang kitab Jawahirul Kalamiyah itulah yang tentang malaikat itu kan. Ya. Hal yaral malaikatal basyaru kan. Itu kan di situ tadi kan ada tuh Gus, melihat malaikat itu tadi kan. Orang-orang soleh melihat malaikat, padahal malaikat itu kan tidak bisa dilihat dalam bentuknya yang asli. Nah, seperti itu. Oleh selain Nabi, hanya Nabi yang bisa melihat kan. Itu apalagi itu pakai muqaddam. Nah, tadi ini menjawab pertanyaan Kagu ya tentang Mi'raj 70 itu sudah dibahas kemarin. Jadi urijabi ila sidratil muntaha sab'ah. Ya wa fi riwayah sab'in wa isrin marrah fi lailati wahidah wa fi riwayah sab'ina marrah. Kita lanjut ya. Ya. Oke ya, sudah dijawab ya tadi ya Kak Gura. Jadi mungkin ya, karena kita kan husnudon kepada beliau. Jadi melihatnya itu dari sisi kerohaniannya. Oh, bukan Itu. dalam surat Imul Asliyah. Enggak mungkin itu, langsung modar tama. Jadi teman-teman penonton yang tidak sempat melihat ini mungkin karena kelamaan bisa diputar di channelnya Gus Aziz Jazuli LC Profesor Doktor. Allah, amin ya Allah. Lanjut. Wa kharaja walidi sebentar. Oke. Qala Muhammad al-Madkur, kemudian anaknya yang bernama Muhammad tadi itu wa kharaja walidi marratan yuridul hajj. Pada suatu hari bapak saya itu ingin haji. Sumasiyaha, setelah haji kemudian jalan-jalan. Falamma wasal al-Jauf, kemudian ketika beliau itu sampai ke Jauf, nama atau hujaduhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Beliau itu didatangi oleh kakeknya yaitu Nabi Muhammad wa jami'ul anbiya, seluruh nabi alaihi wassalatu wassalam, wassahabah, para sahabat-sahabatnya, waman la yuhsa minal malaikah, dan orang yang tidak terhitung dari kalangan malaikat, wa uluf minal aulia, dan ribuan malaikat, ahya'an wa amwata, yang dalam keadaan hidup atau mati, wa amaruhu birruju ila baladih. Nah, dan mereka semuanya itu mulai dari Nabi Muhammad, semua para nabi, semua para sahabat, semua para malaikat dan para wali-walinya Allah itu memerintahkan beliau untuk kembali ke daerahnya, ke rumahnya, ke Tarim maksudnya. Dan wa qala lahu jadduhu Muhammad, dan Nabi Muhammad itu mengatakan ruju'uka ila baladika anfa, baliknya dirimu ke kampungmu itu lebih manfaat. Tuh. Gimana? Coba jelaskan lagi biar paham teman-teman tuh. Artinya begini, pada suatu hari kan beliau itu pengen haji. Nah, setelah haji itu pengen jalan-jalan. Nah, ketika beliau itu nyampe di satu tempat yang namanya itu Jauh, beliau dicegat oleh Rasulullah, oleh para sahabat, oleh para nabi, oleh para malaikat, oleh para aulia baik yang hidup atau yang mati. Terus mereka semua itu memerintahkan kepada beliau untuk balik kampung saja, nggak usah kemana-mana, nggak usah haji, nggak usah jalan-jalan, di kampungmu saja. Soalnya kalau kamu itu kembali ke kampungmu itu ternyata lebih manfaat. Itu. Masya Allah. Ini bertemu fisik apa dalam mimpi, Gus? Ya di sini nggak ada keterangan, saya nggak bisa komentar. Ditafsirkan sendiri aja itu mah ya. Ya. Nah, terus selanjutnya ya, wa qala zaujatuhu Aisyah binti Yahya. Oh, ada bin Yahya ini. Nah, baru hidup kan? Jadi istrinya kan banyak ini, Gus. Iya. Kan dari yang sudah lewat aja udah berapa nama, sudah beda-beda kan itu mah. Iya. Ada Bahiyah, ada itulah. Banyak pokoknya. Ada Aisyah binti Yahya. Nah, intabahtu lailata ruju'ihi minal Jauh, saya itu terbangun ketika Habib Abdurrahman As-Segaf itu kembali dari kota Jauh. Dan fasami'tuhu yukallimu unasan, saya mendengarnya beliau berbicara dengan banyak orang. Wa ra'aitu indaha,
nuron mithlal qamar, dan saya melihat di sisi kami itu ada cahaya seperti rembulan. Wa qala waladuhu Muhammadul Madhkur, dan anaknya bernama Muhammad tadi itu, qala walidi, bapak saya berkata, ma banaitu masjidi al-kabir, saya tidak membangun masjidku yang besar ini illa kecuali waqad assasathu al-a'immatul arba'ah, kecuali masjid ini telah dibangun oleh imam-imam yang 4. Wa waqafu ala arkanihil arba'ah, dan mereka itu berdiri di pojok-pojok yang 4. Ya Allah. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada di kiblat. Wa hadzal masjidu awwalu masjidin bana, dan masjid inilah yang pertama kali beliau bangun. Dan itu pada tahun wa dzalika sanata 68 wa 700, dan itu pada tahun 768. Masjid apa itu? Masjid namanya masjid apa, Gus? Masjid Asgaf. Oh, jadi tukang kuli bangunannya itu sahabat 4-nya. Ya Nggak tahu. Allah. Nggak tahu. Iya kan di sini yang bangun itu, yang kuli itu Umar, Utsman, Ali ya, Abu Bakar nih. Kuli masjid ya. Luar biasa ya beliau ya. Itu yang bikin ininya, bikin apa namanya, bikin pondasinya lah ya. Ya, Nabi Bikin Muhammad fondasi. mandornya kan di sini kan? Nabi Muhammad Ya. mandor kan di sini kan? Luar Nah, biasa. terus ownernya siapa? Nggak Ya tahu. itu. Ya, beliau sendiri Sohibul kali. Hikayat. Sohibul apa sih? Riwayat nih, Sohibul Riwayat. Yes. Subhanallah. Dan beliau itu mana tadi? Wabana asyrata masjid, beliau membangun 10 masjid, wa anfaqa ma'auladi fi masjidihim, dan beliau menginfakkan apa namanya kepada masjid-masjid tersebut, kemudian anak-anaknya pun juga ikut menginfakkan hartanya. Terus bawahnya Gus, Ya. ini panjang ini. Wakalat Sultanah Az-Zubaidiyah, jadi Sultanah Az-Zubaidiyah itu bisa dikatakan sebagai Robiah al-Adawiyahnya para sufi, Gus. Jadi Balawi itu memiliki seorang perempuan wali kutub yang namanya itu Syekh Sultanah gitu, sehingga Wali betina gitu Gus ya. Terus ya bukan betina, wanita. wanita ya. Beliau mengatakan kuntu idza arada segaf al-maji indana, saya ini ketika saya ingin didatangi oleh Habib Abdurrahman As-Segaf, ara makanana wa ma haulahu mu'shiban ka'ashabil ghaith, saya melihat tempat kami ini tiba-tiba itu langsung dipenuhi dengan rumput, sebagaimana rumput-rumput yang tumbuh setelah hujan. Subhanallah. Suma asma'u munadian, kemudian saya ini mendengar orang yang berteriak, Ja'akum Sultan Ibnu Sultan. Sultan bin Sultan, Raja bin Raja itu datang kepadamu, pada kalian. Wakana. Nah, kemudian Habib Abdurrahman Segaf itu ketika ketika datang kepada kami, yadkhulu min ghairil bab, masuknya itu bukan lewat pintu. Masuknya bukan lewat pintu, tetapi lewat mana? Imma minas saqaf, masuknya itu lewat genteng. Awil jidar, atau masuknya itu lewat tembok. Qalat, kemudian Sultanah Zubaidiyah itu mengatakan, walam attali lahu ala halin min duni sairil auliya, saya itu tidak dapat mengetahui kondisi kerohanian yang dimiliki oleh Habib Abdurrahman As-Segaf daripada wali-wali yang lain, saking hebatnya beliau gitu ya. Subhanallah. Jadi kalau siapa namanya Habib Abdurrahman Segaf itu ketika ingin bertamu kepada Sultanah Zubaidiyah itu, yang halamannya awalnya kering itu langsung ada rumput. Tuh, satu tuh.
Kemudian yang kedua, ketika Habib Abdurrahman Segaf ini mau datang ke Syekh Sultana, itu datangnya nggak lewat pintu, tapi kalau nggak lewat genteng atau atap, ya lewat tembok. Nah, itu adalah sebagian dari karomahnya beliau gitu ya. Masya Allah. Bentar ini. Jadi di kesimpulannya kenapa beliau dijuluki As-Sekop? Karena itu ya, Ya, landasannya itu. sering masuknya itu lewat atap. Itu. Kok kayak ini ya, yang ngambil handphone saya ya, suka nembus atap gitu ya. Pernah kemalingan ente? Waktu masih Ya, jadi saya nggak, muhibib. ya saya nggak nyebut maling, itu kan alibinya sampean saja. Cuma TV saya hilang, itu dijebol lewat atap gitu. Saya nggak tahu tuh siapa gitu kan. Siap. Yang setahu saya itu yang suka ngejebol atap itu ya yang ngambil TV saya itu di rumah itu tuan ya. Ya. Terus 191 tuh Gus, Ya. atas. Nah. Walamma gharasa nakhlahul kabir, ketika beliau itu menanam pohon kurma yang besar, hadara inda kulli nakhlatin minhu, beliau itu hadir dalam penanamannya itu, penanaman pohon-pohon kurma ya. Mandor kan? Mandor lah ya. Waltazama an yaqra inda kulli nakhlatin surat Yasin wa fa'ala dzalika, dan setiap kali menanam satu pohon kurma beliau membacakan surat Yasin. Wis. Allah. Ini Jadi harus berkah dicontoh gitu ini. ininya, pohon kurmanya Terus itu. nggak mau nanam buah naga dulu. Tapi kalau saya menjadi yang punya tuan tanah, saya nggak pakai tuh orang kayak gitu. Kapan kelarnya saya nguliin kan? Oh, berkah. Satu Berkah. nanam. Berkah sih berkah Gus, tapi kapan selesainya Gus? Nggak kelar-kelar nanti kan? Ente nanti kualat loh. Nah, kualat nanti. Ya bukan masalah kualat ya, kalau kerja ya kerja gitu kan. Kalau mau baca Yasin ya di masjid sana kan gitu kan. Gitu ya. Ente mau menyalahi Al-Quran. Ya bukan masalah nyalahi Al-Quran kan, baca subhanallah aja kan bisa gitu kan. Nanam nih padi subhanallah kan kerjanya bagus berkah. Kalau baca Abdul Yasin mana Subhanallah sama Yasin? ya terserah mau dipecat apa enggak kan, urusannya kan di sana. Kalau saya nggak pakai karyawan yang lelet itu kan. Siap. Lanjut supaya biar beres ini. Saya capek juga ini. Berapa halaman ini? Terus ya. Falamma faragha min gharsihi zadat. Ketika sudah selesai nih dari penanaman semua pohon selesai, beliau pengen nambah lagi tuh bacaannya. Qara'a inda kulli nakhlatin khatmatan minal Qur'anil Aziz, bahwa beliau itu di setiap pohon-pohon kurma yang beliau tanam itu dibacakan satu khataman Al-Qur'an. Subhanallah. Luar biasa ini, berkah banget itu pohon kurmanya. Betul. Pantesan ya. Di sana langka ya pohon korma karena nanamnya itu lama ya, ribet amat ya nanamnya. Pantesan Itu langka kan di zaman sana. dulu kali, kalau zaman sekarang mah banyak udah. Oh iya, Masih lanjut. banyak. Terus, summa ja'ala dzalika nakhla shadaqatan ala auladihil mawjudina hina idzin lidzakari mislu hadzil unthayain. Dan beliau itu menjadikan kurma-kurma itu, pohon-pohon kurma itu sebagai sedekahnya kepada anak-anaknya yang ada saat itu. Yaitu kalau laki-laki dapat 2 bagian dari perempuan, kalau yang perempuan dapat 1 bagian. Tapi dengan syarat ala an yuhallila dzikra sab'ina alfa tahlilah. Jadi yang anaknya yang laki-laki itu harus baca tahlil. Zikir ya, baca zikir tahlil sebanyak 70.000 kali tahlilan. 70.000 kali bacaan la ilaha illallah gitu ya. Sementara untuk perempuan itu dapat atau harus membacakan 35.000 kali wa yuhduna thawabahu ilaih, dan mereka menghadiahkan pahalanya kepada beliau. Wasmu hadzan nakhli bajishi. Pohon kurmanya itu ada namanya, yaitu bajishi.
Oke, ini terakhir ya. Wa kana ani sayyiduna Syekh Abdurrahman As-Segaf Al-Madhkur. Dan beliau ini Syekh Abdurrahman As-Segaf mengatakan yaqulu fi tarim samanuna qutban, di tarim itu ada 80 kutub. Allah. Asraf, Allah, semuanya itu adalah para syarif. Naqala dzalika sahibul Ghurar ani Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bawazir. Itu disebutkan oleh kitab Al-Ghurar dari Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bawazir ani Syekhil Imam Muhammad bin Hasan Al-Muallim titik ya. Wa anhu aidan, masyaallah, dan dari beliau juga qala fi turbatil Furaid minal auliya asyratu alaf wali. Di kuburan Furaid itu wali-walinya berjumlah 10.000 wali. Allah. Naqalahu aidan sahibul Ghurar an Umar al-Muhdar an walidihil mazkur. Jadi semuanya itu periwayatannya kembali kepada ucapannya Habib Abdurrahman As-Segaf. Itu. Wallahu a'lam. Allah taala alam. Allah. Dahsyat ya. Nah, ini penutup, sebagai penutup ini ada satu apa namanya kutipan dari kitab At-Turfatul Ghoribah, karya dari Imam Al-Makrizi. Beliau ini dikenal sebagai seorang sejarawan, di mana beliau ketika menyusun ini Kang Rizky tahu ini kitabnya Al-Makrizi yang berjudul At-Turfatul Ghoribah fi amma biwadi Hadramut minal apa itu akhbar al-ajibah. Nih. Nah, di sini ada mengisahkan tentang sejarahnya atau sedikit kisah dari Habib Umar Al-Muhdar ya. Nah, bentar saya buka yang versi ini, versi cetak aja lah, aing pusing. Duh, ada makanan apa ya? Allah. Nih, tamar aja dah, tamar. Allah. Itu buah naga ndak busu-busu tahu udah berapa hari itu. Padahal ya. Woi, punya banyak kita ini. Mau punya tokonya ya? Ya kan di kebun, ada yang baru mateng, ada yang belum mateng. Oh, Gimana sih ente ini? Gimana? Ya Allah, siapa sih yang ngomong tadi itu? Kita kan sudah tawassul sama Al Habib Abdurrahman As-Segaf. Kakeknya Fakih Muqaddam. ya ini kitab judulnya At-Turfatul Ghoribah min fi akhbar wadi Hadramut al-ajibah. Ini yang yang nahkik ini rada-rada Wahabi. Jadi di sini seringkali menyebutkan khurafat gitu ya, judulnya gitu ya. Nah, beliau ini meninggal siapa? Al-Makrizi dulu. Al-Allamah Al-Mu'arrikh Ahmad bin Ali Al-Makrizi Asy-Syafi'i Al-Misri. Beliau aslinya orang Mesir. Kemudian pindah ke Mekah. Ketika beliau di Mekah ketemu dengan salah satu orang Hadramut yang namanya itu Abu Buraik. Nah, terus untuk kitab ini itu ditahqiq oleh Abu Abdurrahman Umar bin Ahmad Subaih Al-Hadrami. Oke. Kita buka di halaman 20, ini yang sudah versi cetak ini. Nah, ini judulnya Khurafatu Rajulin min Qabilati Al-Ba'alawi fi Na'yi Abi Qudaim wa annahu ta'allama isman minal asma'i min Umar Al-Qawdari. Khurafat seorang laki-laki atau tokoh dari kabilah Ba'lawi dalam Na'yi itu apa ya? Semacam menghadiri kematiannya gitulah ya, Abi Qudaim. Dan beliau ini mempelajari satu ismun minal asma dari Umar Al-Qawdari. Nah, qala Abu Buraik, ini yang menceritakan adalah Abu Buraik yang menginformasikan kepada Al-Makrizi, yaitu penulis kitab. Qala Abu Buraik mengatakan wa akhbaronil faqih al-mu'taqad, seorang yang ahli fikih
dan orang yang diyakini, yaitu Ibrahim bin Syekh Umar bin Muhammad Al-Alawi. Nah ini Abdurrahman Asgaf tadi tuh, Muhammad Mauladawi lah. Ini Ibrahim. Jadi Ibrahim ini adalah paman dari Ali bin Abu Bakar As-Sakron ya, Al-Alawi. Min qabilatin, beliau ini dari kabilah yuqalu laha Aba Alawi. Yang dikatakan Aba Alawi. Min Arabi Hadramut. Ini salah cetak ini. Salah cetak ya. Karena kalau di manuskripnya nggak usah lah ya. Udah salah cetak ya guys. Lama-lama kelamaan nanti. Min Arabi Hadramut, dari orang Arab Hadramut. Terus annahu jalasa yauman inda akhihi Syekh Umar bin Abdurrahman Ba'alawi. Siapa itu? Umar Al-Muhdar ya. Ibrahim ini pada suatu hari beliau duduk di sisi saudaranya yaitu Umar Al-Muhdar. Ya, Umar Al-Muhdar. Wa anna bainahu, dan di antara Umar Al-Muhdar itu, nih berisik amat sih. Wa anna bainahu, dan di antara Umar Al-Muhdar wa baina rajulin, dan di antara satu laki-laki yuqalu lahu, yang bernama Abu Qudaim Umar, ada permusuhan antara Umar Al-Muhdar dengan Abu Qudaim. Faqala li, kemudian Umar Al-Muhdar itu mengatakan kepadaku, ya Ibrahim, hei Ibrahim, kum, berdirilah, wan'a Aba Qudaim, dan hadirilah kematian Abu Qudaim ala ra'si hadal jabal, di puncak gunung ini. Fakultu lahu, kemudian saya katakan kepadanya, wa kaifa an'i, bagaimana saya bisa menghadiri kematian seseorang, man huwa fi qaidil hayah, seseorang yang masih hidup. Wa inna ma yun'a al mayyit, orang yang dihadiri kematiannya ya orang yang sudah mati tentunya. Fa amara ghairi, kemudian beliau itu memerintahkan selainku, wa huwa Abu Ubadah, yaitu Abu Ubadah min khuddamihi, yang merupakan sebagian dari khodamnya, yang mukibinya gitulah ya. Faqama, kemudian Abu Ubadah ini berdiri di atas gunung, ala ra'sil jabal, di atas gunung. Fana'ahu, kemudian beliau menyaksikannya meninggal ya. Falam tamdi sa'atun, tidaklah lewat satu waktu yang lama, hatta kharaja Abu Qudaim min manzilihi, sampai Abu Qudaim itu keluar dari rumahnya, li hajatin lahu, karena ada kepentingan. Fasadafahu qaumun sukara, kemudian beliau itu ditemui secara tidak sengaja oleh satu kaum yang mereka itu pada mabok. Lahum indahu damun, yang mereka itu memiliki dendam kepadanya. Faqatalu, kemudian mereka itu membunuhnya. Wakanu, dan mereka ini, kaum ini yarawna, melihat, anna Syekh Umar hadza, bahwasanya Syekh Umar ini, indahu ismun minal asma, beliau itu memiliki asma-asma yang sakti gitu tuh. Allamahu iyyahu Umar Al-Qaudari, beliau itu diajari oleh Umar Al-Qaudari. Nah, nanti kita baca tuh catatan kakinya tuh ya. Wakana, dan Umar Al-Muhdar ini ya tasarrufu, beliau dapat tasarruf, yang tadi itu tasrif, mengatur segala-galanya tehnya. Hatta annahu, bahwa beliau ini idza nazala ta'irun ala zar'ihi, ketika ada satu burung yang mendatangi tanamannya, qatalahu, langsung dengan nama ini, dengan isim tersebut beliau dapat membunuh burung itu. Wa huwa muqimun fi manzilihi bi manzilihi, sementara beliau ini ya duduk atau tinggal di rumahnya. Wa bainahu wa baina zar'ihi masafatun, dan jarak antara rumahnya dengan ladangnya itu jauh. Nah, itulah kehebatan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Muhdar. Waduh, ada yang ngorok itu. Siapa itu? Terus. Balik. Itu di mute aja itu mah. Ya.
Nah, ini komentarnya ini ya. Mana itu? Ini ya, wakana nomor 50 ya. Wakana yatasarrafu ay al-madhkur fil kaun. Ya, beliau itu dapat bertasarruf di alam semesta. Walidda'a ba'duhum tasarrufa awliyaihim fil hayati ba'dal maut. Allah. Segitulah. Bahkan ini dalam kitab Tadhkirun Nas ya. Waqad za'amu, dan mereka telah mengklaim anna ahadahum, bahwa salah satu dari mereka itu radda syamsa, salah ketik tuh. Menolak matahari, wa auqafaha anil ghurub, dan menyetop matahari untuk tenggelam. Hatta yadkhulal baldata, sampai beliau masuk ke kampungnya. Itu di Tadhkirun Nas. Allah. Ya Allah. Sebentar. Yang sama kayak kemarin itu. Nih. Masya Allah, Mas Ajis, penontonnya 78. Allah. Itu kalau buat pengajian banyak juga orangnya ya. Ini ada kutipan nih ya, ada kutipan dari Masra'ur Rawi itu ya. Ini saya bacakan. Mana sih? Nah, ini. Walibnihi Hasan bin Abdurrahman asya'un katsira fa min dzalika ma hakahu tilmiduhu Abdurrahman Al-Khatib qala li yauman. Ya, Abdurrahman Al-Khatib itu menceritakan, dia pada suatu hari berkata kepadaku, ata'rifu rajulan, tidakkah engkau tahu seorang laki-laki yang farsa sujadatahu summa khatara lahul hajj, yang membeberkan sujadahnya, kemudian dia itu terlintas untuk mau melaksanakan haji, fatarat bihi sujadah ila Makkah. Nah, kemudian dengan sejadah ini dia itu terbang ke Mekah. Fahajja ma'an nas. Kayak Aladin gitu ya. Fahajja ma'an nas, kemudian beliau ini haji bersama dengan orang-orang. Summa adat bihi sujadatu ila tarim, terus sejadahnya itu kembali lagi ke Tarim. Masya Allah. Allah, itu dari Masra'ur Rawi ya, nanti dicek itu. Halaman berapa Masra'ur Rawi? Ini cetakan pertama ya, halaman 89 jilid 2. Jilid 2 halaman 89. Ini cetakan lama kayaknya Gus ini. Oh, iya. Nantilah kita buka itu nanti. Nah, Halaman berapa coba? 89. Oke, 89. Nah. Terus Tentang siapa? ini sebentar. Hasan Siapa? Hasan bin Abdurrahman As-Segaf. Oke. Jilid 2 ya. Ya. Wah, ini luar biasa Gus Ajis ya. Bahwa saya dapat informasi dari UNESCO bahwa ini adalah kitab-kitabnya Habaib ini luar biasa, akan ditetapkan oleh Nobel Award sebagai kitab fiksi yang bestseller. Luar biasa ini ya. Benar itu tah? Iya. Karena kitab fiksi terbaik ini sepanjang zaman ini, luar biasa ini. Allah. Ya. Karena sehebat-hebatnya Batman, dia tidak bisa menembus angkasa Sidratul Muntaha gitu. Jadi dia hanya mentok sampai keliling bumi itu. Luar biasa ini. Assalamualaikum, izin ya, mau bertanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Mangga, daripada tukang pahit. Ya, daripada buku ini maksudnya buku ini beredar di Indonesia aja atau di seluruh dunia? Oh, seluruh dunia. Aduh, sudahlah. Tukang Seluruh pep. dunia kan tukang pahit. Ya.
Tukang Pep jadi muhibbin aja. Nggak usah berlagak-lagak ingin bertanya. Sudah, kita ini sudah, alhamdulillah, kita bersyukur tukang Pep itu menjadi seorang muhibbin. Allah. Ya kalau di seluruh dunia kenapa tidak dibantahkan kan gitu. Iya. Kan gitu. Daripada sudah lama ya buku ini dikeluarkan. Oh, sudah lama dari tahun 1319 Hijriah. Kenapa Dicetaknya ya. ya kenapa masalah ini dibiarkan kan gitu. Jadi di sini sudah bagi saya sudah menjadi darah daging bagi yang mengimaninya. Enggak. Udah jangan percaya Mas Ajis, tukang Pep masih belum pakai celana dia. Allah. Sebentar, saya Ya, lanjut, ini lanjut. dulu ya. Lanjut. Teks terakhir dulu ya. Ya. Ya, sampai lupakan saya mah. Bentar. Jadi Muhammad Segap tadi itu siapa? Hasan bin Abdurrahman As-Segaf. Anaknya ini, ya. anaknya. Mana sih tadi tuh? Ini nih. Nih ya. Ini ganti amat sih ya. Sebentar. Wakana ini dari kitab Al-Uqudul Asjadiyah ya. Ketika menceritakan tentang Habib Umar Al-Muhdor. Wakana Syekh Umar Al-Muhdor yukabbis rijli, itu memijit kakiku, rijlai walidihi, memijit kedua kaki bapaknya, yaitu Syekh Abdurrahman As-Segaf. Faro'a, ini sama mirip-mirip kayak tadi tuh. Wah, ini ceritanya ini nih, Habib Ismail bin Muhdor nih, luar biasa nih. Lanjut, Gus. Yang surga itu ya. Faro'a fiha athara sufratin, mirip-mirip kayak tadi tuh di awal. Maka beliau itu melihat ada sisa-sisa kekuning-kuningan. Faqala lahu, Ismail bin Muhdor. Terus. Faqala lahu, maka anaknya itu bertanya kepada bapaknya, "Mahadza, ini apa wahai bapak?" Faqala lahu, maka bapaknya mengatakan, "Inna abaka kana fi hadhihi sa'ah yatufu fil jannah." Allah. Sesungguhnya bapakmu di jam-jam ini atau di saat ini itu sedang berkeliling di surga. Wa anna hadhihi sufrah min za'faraniha, dan kuning-kuning ini, warna kuning ini itu adalah bekas dari za'farannya surga. Betul. Gini Gus Haji, sebentar Gus Haji. Jadi ada suatu video yang disampaikan oleh Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdor yang menceritakan bahwa seorang Habib, dia itu kecapean, kemudian dipijitin, ada bekas daripada kakinya itu kekuning-kuningan, terus ditanya, "Kenapa kok lelah banget?" "Oh, saya habis dari surga." "Oh, ini ya kitabnya ini ya." Cerita itu diambil dari sini ya. Masra'ur Rawi bukan? Di Masra'ur Rawi. Ketemu apa? Halaman ini sebentar, coba lihat nih. Ini judulnya gedein coba. Bentar. Saya sambil buka juga coba. Mudah-mudahan Ini juz 2, tapi halamannya kan nggak dimulai dari halaman 1. Coba habisnya Muhammad bin Alwi bin Ahmad Al-Ustadzil A'dham ini, atau yang mana? Di sini ada judulnya kan, Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Ini Muhammad bin Alwi bin Ali bin Ahmad. Ini yang bawah-bawah kali ya. Ini Abdurrahman As-Segaf ini. Muhammad bin Alwi bin Muhammad bin Abi Bakar bin Alwi bin Ahmad bin Abi Bakar bin Syekh Abdurrahman As-Segaf. Tadi kan 80 berapa? Sebentar. Maulad Dawile. Umar. Coba Umar, yang Umar ya. Umar. Alim lamim. Alim lamim. Akhir itu Umar. Umar bin Abdurrahman
Hasan tadi itu judul nggak? Kayaknya yang pasnya Umarnya itu kayaknya Gus. Umar ya. Umar bin Abdurrahman deh. Ah, ini, temu saya. Umar Mondor. Terus itu yang apa tadi? Yang sejadah ya? Ya, yang sejadah terus nyampe Mekah kembali ke Yaman. Sajadahnya kembali sendiri. Gila, keren abis. Enggak, yang menarik itu adalah yang sudah ada visualnya dari seorang Habib, kemudian kita akan menelusur dari mana itu Habib berbicara. Nah, sekarang udah mulai satu persatu ketemu nih. Oh, ini landasan dasarnya nih. Jadi Habib itu bukan sedang mengada-ngada sendiri, karena memang dia itu berdasar dari beberapa panduan buku atau kitab. Ya ini nih diantaranya mungkin ya. Betul. Dahsyat ini. Jadi kesimpulannya gimana Gus, cerita itu di sana itu ke surga itu gimana? Jadi kan anaknya ini siapa tadi? Umar Al-Mudar ini kan lagi ini mijitin kedua kaki bapaknya karena kecapean. Lah kok ternyata di kakinya itu kok ada kuning-kuning. Gitu kan? Ternyata ketika ditanya, "Pak, ini apa?" "Oh, ini sisa saya apa bekas ini, bekas za'faron dari surga." Gitu. Itu emang ada itu. Nantilah saya pastikan lagi di sini nih. Ini kan kutipan yang Enggak, gitu Mak. kan. Maksudnya kalau sepulang dari surga bukannya tambah stamina, tambah semangat, kok capek kayak Nah, kita habis harusnya kan wisata gitu ya. Harusnya kan jadi sehat gitu ya, seger gitu kan. Mana ya? Mana ini, Rek? Wah, barangkali ini kalau ada kuning-kuning itu habis ngejeblos tuh kakinya ke got mungkin atau ke sepiteng. Kan kuning sama